Halo guys, sebelum kalian memulai video ini, kalian harus tahu bahwa di channel Samuel Chris bakal ada giveaway uang tunai sebesar Rp500.000. Bagi kalian yang mau ikutan, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe, tekan tombol merahnya di kanan bawah sini. Kalian follow Instagramku @SamuelChris dan kalian komen Instagram kalian di setiap video terbaru aku. Pemenang akan aku undi secara acak dan akan aku umumin di story Instagramku dan di story YouTubeku. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah follow Instagramku. Semoga beruntung. Ya kak, jadi awalnya itu kita diceritakan sebuah cerita oleh ibu guru kita yang dimana itu menyenangkan awalnya. Tapi lama-kelamaan cerita ini berubah menjadi seram, menjadi... Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Jangan ribut. Jangan ribut. Kali ini ceritanya agak bergeser sedikit. Ceritanya bukan berasal dari Amerika, tapi berasal dari Jepang. Cerita ini konon terjadi pada abad ke-17. Dan cerita ini menjadi viral banget di Jepang karena kisahnya yang begitu menyeramkan. Langsung aja kita mulai. Pada satu hari, ada segerombolan anak-anak yang pengen pergi bertamasya bersama sekolahnya. Mereka pergi dengan menggunakan bus. Di tengah-tengah di dalam bus itu terdapat guru, supir bus, dan anak-anak. Dan tibalah saatnya mereka pergi dari satu tempat menuju tempat yang satu. Anggaplah titiknya titik A dan titik B. Di tengah-tengah perjalanan, sang guru berusaha agar siswanya ini tidak bosan selama perjalanan. Dan ia berinisiatif untuk menceritakan sebuah kisah yang awalnya kisahnya ini menyenangkan, yang membuat semua siswa itu happy, bahagia, dan mulai enjoy dengan cerita tersebut. Tetapi semakin lama ceritanya ini berubah. Yang tadinya menyenangkan, lama-kelamaan cerita ini menjadi seram. Dan pada akhirnya semua siswa di sana itu mulai ketakutan, ada yang menangis, dan semuanya kepengen guru ini untuk stop bercerita. Tapi yang ada bukannya guru ini stop, tapi guru ini terus melanjutkan ceritanya, terus bercerita, yang membuat satu bus itu menjadi histeris, ketakutan, sampai menangis, gemetaran. Dan pada akhirnya terjadilah kecelakaan terhadap bus ini. Pada saat kecelakaan, supir bus dan gurunya meninggal dunia. Tetapi semua penumpang selain guru dan supir bus, yaitu anak-anak, selamat. Dan polisi dan wartawan mulai datang ke tempat kejadian. Anak-anaknya dikumpulin di dalam satu tempat dan bertanyalah wartawan dan polisinya terhadap mereka. Sebenarnya tadi apa yang terjadi? Gimana sih ceritanya sampai mobilnya bisa terguling seperti itu? Ataukah supirnya tadi ngantuk? Atau mungkin supirnya lagi mabuk? Atau mungkin gak fokus? Akhirnya bisa terjadi kecelakaan ini. Kemudian awalnya anak-anak itu hanya terdiam dan masih gak percaya kalau kejadian ini terjadi. Mereka masih kayak terdiam sambil gemetaran gitu loh. Seakan-akan kayak mereka punya traumatik di dalam dirinya mereka terhadap kejadian ini. Karena mungkin jarak waktu antara kecelakaan dan wawancaranya itu cukup dekat ya. Jadi mereka masih kayak terngiang-ngiang gitu loh di pikiran mereka. Dan wartawan ini mulai membujuk mereka kayak, ayolah tolong ceritakan kepada kita biar kita bisa menginvestigasi, biar bisa kita cari tahu, kita bisa dapatkan solusinya. Tapi si anak tetap terdiam dan gak bisa melanjutkan dan tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Hanya tatapan kosong dan kayak masih gak percaya gitu loh dengan tubuh yang gemetar. Akhirnya sang wartawan pun mulai gak sabaran dan akhirnya mulai memancing anak-anak tersebut kayak, ayolah dek, ini gimana? Kita gak selesai nih kalau gini terus. Akhirnya salah satu anak mulai ngomong dan ia mengatakan seperti ini. Ya kak, jadi awalnya itu kita diceritakan sebuah cerita oleh ibu guru kita yang dimana itu menyenangkan awalnya. Dan ia menceritakan cerita ini di tengah-tengah perjalanan. Tapi lama-kelamaan cerita ini berubah menjadi seram, menjadi puitis, dan sangat-sangat menyeramkan. Ceritanya tuh kurang lebih kayak gini deh. Gozu gozu dia datang. Gozo ini kalau dalam bahasa Jepang artinya kepala sapi ya. Matahari terbenam, dia akan datang di depan pintumu.
Mereka memakan semua sapi, babi, ayam yang berada di desa itu. Dan itu membuat kelaparan terhadap desa itu. Dan suatu hari ada seorang pria, tetapi kepalanya itu adalah kepala sapi yang datang mengembara. Seketika pada saat anak itu menceritakan kisah ini, di tengah-tengah ceritanya anak itu terdiam dan berhenti. Dan pada saat berhenti bercerita, wartawannya pun bingung. Lah kok berhenti sih? Lanjut. Tapi si anak tetap gak bisa ngomong lagi dan udah diam aja gitu, kayak udah diam aja. Dan pada saat itu wartawannya makin emosi dong. Karena yang tadi awalnya anak ini gak mau cerita, sekarang diceritanya nanggung, gak mau diselesain ceritanya. Akhirnya wartawan ini mulai marah dan mulai ngomong lagi gitu. Ayolah dek, ini gimana ini? Kalau kayak gini ceritanya gantung banget. Kita masih belum bisa cari solusinya. Kita masih gak tahu apa yang terjadi nih. Masih blur banget. Tolonglah ceritain kita lebih. Tapi anak ini tetap diam dan cuman bisa menggeleng-gelengkan kepala, seolah-olah kayak gak mau gitu. Dan setelah itu polisinya juga udah capek menunggu. Dan polisinya kayak, ya udah deh kalau gitu, ya udah kita pergi aja lah, cukup lah. Pada saat polisinya dan wartawannya balik, tiba-tiba langsung seorang anak ngomong, Pak, bukannya kita nggak mau melanjutkan ceritanya, tapi kalau misalnya kita lanjutkan ceritanya ini, kita tidak akan bisa berhenti bercerita sampai kita meninggal. Berarti tadi gurunya ketika menceritakan hal ini, gurunya itu nggak bisa berhenti bercerita sampai kecelakaan itu datang. Dan setelah gurunya meninggal, baru dia bisa terdiam. Cerita ini sebenarnya sudah banyak dicari ya oleh orang-orang Jepang dan nggak ketemu gitu loh. Konon katanya ketika ada yang tahu tentang cerita ini langsung dibakar dan langsung dihilangkan. Karena kalau misalnya aku tahu cerita yang sesungguhnya dan aku juga ceritakan ini ke kalian, maka aku tidak akan bisa berhenti bercerita sampai aku juga meninggal di sini. Jangan ribut. Secara nggak sengaja, pacarnya ini melihat ada sebuah rambut yang bisa dibilang cukup panjang. Pada saat dia mau tarik, kok kayak ada kepala ya yang nahan rambut ini ya. Tiba-tiba ada suara yang keluar dari soket itu, kayak suara